Halo para Ucupers, jumpa lagi dengan saya Mang Ucup. Sebuah film berjudul My Name is Vendetta akan menceritakan seorang ayah yang penuh cinta dan kasih sayang terhadap istri dan anaknya. Ternyata dia ini memiliki masa lalu yang sangat kelam. Mungkin para Ucupers berkata, masih mending dia ini masa lalunya yang kelam, lah aku masa depanku yang gelap. Sekelam apa masa lalunya orang ini? Langsung saja kita pada alur ceritanya. Uccidere o essere uccisi. Mostrare pietà è solo un segno di debolezza. Kisah berawal dari sebuah tempat di mana ada seorang anak yang sedang mengikuti pertandingan hoki. Dia bernama Sophia. Ini orangnya. Di sini terlihat beberapa kali dia dilanggar hingga terjatuh oleh lawan-lawannya. Namun setiap kali dia terjatuh, maka dia akan bangkit lagi dan lagi. Itu karena dia mengingat pesan ayahnya, yaitu kelemahan manusia adalah ketika dia menyerah. Dan untuk itu apabila gagal kita harus bangkit lagi dan lagi. Ya, kurang lebih seperti itulah Mang Ucup ini. Meskipun konten sepi penonton, tetap aja Mang Ucup bikin lagi dan lagi. Di sini terlihat kedua orang tua Sophia ini menyaksikan pertandingan anaknya itu. Ayah Sophia bernama Santo, sedangkan ibunya pada film ini tidak mempunyai nama. Untuk itu kita sebut saja Bu Santi. Terlihat kedua orang tua Sophia ini sangat bahagia tak kala anaknya berhasil mencetak poin dan membuat tim mereka memenangi pertandingan itu. Lalu di sini juga terlihat seorang pria yang merupakan kekasih dari Sophia yang bernama Hakim. Datang ke pertandingan itu untuk memberi sedikit kecupan kepada Sophia. Dan hal itu membuat ayahnya sedikit ketar-ketir. Itu kalau di kampung saya, orang kayak gitu udah ditampolin sama bapaknya. Setibanya di rumah, Sophia menagih janji kepada ayahnya, yaitu apabila dia berhasil memenangi pertandingan itu, maka ayahnya akan membolehkan Sophia untuk mengendarai mobil milik ayahnya itu ke suatu tempat. Ayahnya pun menepati janjinya itu. Satu hal yang menarik dari Santo ini adalah beliau ini tidak pernah mau berfoto atau dipoto, sehingga Sophia yang merupakan anak TikTok banget itu diam-diam memoto ayahnya itu dan mempostingnya di akun Instagram miliknya. Dan dia pun gembira karena postingannya itu mendapat banyak like dari para followersnya. Dan Sophia pun mulai berhayal kalau ada endosan yang masuk. Dan ya, bukannya endosan yang masuk. Gara-gara Sophia yang memposting wajah Santo itu, pihak yang memburunya pun berhasil mendapatkan data biometrik wajahnya. Sehingga jelas bahwa Santo ini bukanlah bapak-bapak tua sembarangan seperti bapak-bapak yang suka nongkrong di pos ronda. Santo sendiri merupakan seorang tukang kayu, sejenis panglong gitu. Di sini dia dibantu oleh pamannya Sophia ini, yakni kakak dari istrinya. Yang pada saat itu Santo meminta tolong kepada pamannya ini untuk menjemput Sophia dari sekolahannya dan langsung pulang ke rumah. Sementara dia akan memperbaiki mata gergaji yang sedikit miring itu. Ciao Sofia, come è andato? Sesampainya di rumah, Sophia langsung naik ke kamarnya. Sementara pamannya ini menuju dapur di mana di sana ada Bu Santi yang sedang menyiapkan makan malam mereka. Namun tiba-tiba datanglah dua pembunuh bayaran yang memakai kamera di kepala dan langsung menyerang Bu Santi dan pamannya Sophia hingga tewas. Melihat paman dan ibunya dibunuh, Sophia langsung menyelamatkan diri dengan berlari dan meloncat dari atap rumah di mana salah satu dari pembunuh bayaran itu melihatnya, namun memilih untuk tidak mengejarnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Santo yang baru tiba benar-benar dibuat terkejut melihat mayat istri dan kakak iparnya itu.
Dan tak lama kemudian muncullah Sophia yang kembali ke rumah. Itu karena dia bingung mau kemana lagi. Sono morti, dobbiamo andare via. Di perjalanan itulah Sophia terus mencecer Santo dengan berbagai pertanyaan, sehingga membuat Santo risih, dan untuk pertama kalinya dia membentak Sophia dan untuk menyuruhnya sabar sampai mereka berada di tempat yang aman. Abbiamo lasciato la mamma lì. Non adesso, Sofia. Non adesso. Ho detto niente. Sofia! Detto non adesso, cazzo! Sementara itu, kedua pembunuh bayaran tadi telah kembali ke markas mereka karena mengira bahwa laki-laki yang mereka bunuh itu adalah Santo. Arrivo tardo. Non ti preoccupare, dormiamo poco. Tiba di sebuah pabrik kosong, Sophia masih saja terus merengek dan berniat untuk melapor polisi. Di sini Santo menjelaskan bahwa itu tidak bisa membantu dan justru mereka akan terbunuh oleh pembunuh ibu dan pamannya tadi. Kembali pada dua pembunuh tadi, kini mereka berdua menghadap ke bosnya untuk melaporkan hasil kerja mereka. Bosnya ini seorang pak tua yang bernama Don Angelo. Ini orangnya, entah ada masalah apa si Don Angelo ini terhadap Santo sehingga dia benar-benar ingin Santo dan keluarganya mati. Ketika melihat rekaman video itu, si Don Angelo ini kecewa dan marah kepada dua anak buahnya itu. Karena yang mereka bunuh bukanlah Santo, melainkan pamannya si Sophia ini. Saat Santo sedang mencukur bulu itulah kita akan dibawa flashback ke masa lalu. Di mana saat itu Santo merupakan seorang mafia Italia di Sisilia yang bertugas sebagai eksekutor pembunuh. Yang mana saat itu salah satu orang yang ia bunuh adalah anak sulung dari Don Angelo yang kita lihat saat ini. Santo pun membuka sebuah kotak penyimpanan yang mana di situ terdapat berbagai keperluan-keperluan mafia seperti identitas palsu, senjata api, dan ponsel tulalit. Kemudian dia memberi sebuah ponsel kepada Sophia dan memintanya untuk bersabar menunggu dan jangan menelpon siapapun kecuali bapaknya yang menelpon. Tu mi aspetti qui. Dasarnya keras kepala, si Sophia ini malah menelpon pacarnya, sehingga para pembunuh itu kembali melacak posisinya, sehingga membuat Sophia ini dalam bahaya. Mamamta. Corbone di rispondere, fratello. Ma tuo padre con te? Non so dov'è, non mi interessa. Voglio avere più niente a che fare con lui. Per favore. Santo sendiri mendatangi salah satu orangnya Don Angelo yang sebenarnya tidak ikut campur dalam hal ini. Namun karena dia telah merekomendasikan pembunuh bayaran itu, membuat Santo membunuhnya setelah dia mendapatkan nama-nama dari dua pembunuh itu. Io sapere cupo. Arrivo gallo. Ah, andiamo avanti. Saggio che erano due. Sta dormendo che no. L'uomo tu mi ti salvi. Pria Dio. Kembali pada Sophia. Saat ini dia kabur dari tempat persembunyiannya itu dengan dijemput oleh hakim pacarnya. Tanpa ia sadari bahwa tindakannya itu sangat beresiko. Dan benar saja, baru beberapa meter dari tempat itu, mereka berdua dikejar oleh salah satu dari dua orang pembunuh bayaran yang telah menewaskan ibu dan pamannya. Dan ya, gara-gara ngeyel itu, hakim kekasihnya harus tewas di situ. Dan Sophia sendiri langsung diikat oleh pembunuh itu dan dimasukkannya ke dalam bagasi mobil. David! Ya, muncullah Santo di waktu yang tepat sehingga Sophia bisa selamat. Dan di saat si pembunuh itu memohon untuk dikasihani, Santo tetap pada prinsipnya bahwa memperlihatkan belas kasihan adalah kelemahan. Sehingga tanpa pikir panjang Santo langsung membunuhnya saat itu juga. Tak bisa bertahan terus seperti ini, membuat Santo membawa Sophia menuju ke lokasi lain. Dan karena tadi perutnya sempat tertikam, mereka pun berhenti dulu di salah satu rest area untuk mengobati lukanya.
Don Angelo sendiri terlihat sedang mengobrol dengan Samsul, yaitu anak bungsunya alias adik dari mendiang putra sulungnya. Yang mana di sini Samsul mengajak bapaknya untuk menyudahi saja misi balas dendam ini. Karena Samsul khawatir bisnis keluarga mereka akan hancur apabila dia terus-menerus melakukan misi ini. Namun di sini Don Angelo menolak ajakan itu dan berkata bahwa dia merupakan lelaki terhormat yang berprinsip bahwa hutang nyawa harus dibayar nyawa, hutang budi harus dibayar budi, dan hutang pinjol ya harus dibayar juga dengan meminjam di aplikasi yang lain untuk membayarnya. Dan itulah yang disebut dengan prinsip semangat gali lubang tutup lubang. Kembali pada Sophia dan Santo yang saat ini telah tiba di salah satu tempat gedung aborsi ilegal di mana kondisi Santo semakin krisis dan membuat ia tak sadarkan diri. Sehingga Sophia memberanikan diri pergi keluar untuk mencari pertolongan. Ho bisogno d'aiuto. Mi trova un dottore. Bersamaan dengan itu, Don Angelo meminta orang kepercayaannya untuk memperketat pencarian dengan cara mengakses seluruh CCTV di kota itu, yang mana hal itu membutuhkan effort lebih dengan berhubungan langsung dengan orang-orang di dalam pemerintahan, di mana orang kepercayaan Don Angelo ini menyanggupinya untuk melakukan itu karena kebetulan dia kenal dengan Kapolsek di kota itu. Setelah berhasil masuk ke dalam akses CCTV tersebut, akhirnya mereka berhasil melacak kemana dan di mana Sophia dan Santo berada. Sehingga Don Angelo mengutus anak buahnya untuk mendatangi tempat itu. Dan tidak butuh waktu lama, mereka telah tiba di gedung tua tempat Santo dirawat itu, yang mana saat ini kondisi Santo telah berangsur pulih, sehingga dia berhasil membunuh mereka dengan cukup mudah. Saat sedang kabur itulah Santo memberitahu Sophia bahwa Don Angelo tak akan berhenti mengejar mereka sampai mereka berdua terbunuh. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membunuh mereka semua, terutama Don Angelo sebagai dedengkotnya. Setelah kehilangan orang-orang yang dia sayangi, seperti ibu, paman, dan kekasihnya, kini Sophia sedikit bersikap kooperatif terhadap ayahnya. Yang mana di sini dia diajari cara menggunakan pisau untuk melindungi diri apabila sedang tidak bersama dengan Santo. Il coltello deve stare sempre avanti. Il coltello attacchi, con il coltello vai. Stai diagonale, non offrire il corpo. Se lo colpisci qui nel fianco. Dengan pengalaman sebagai mafia eksekutor kelas atas, maka tak sulit bagi Santo untuk membalikan keadaan, di mana Santo berhasil menculik Samsul supaya Don Angelo mau memberitahukan posisinya saat ini. Fermi! Lascialo! Se spari è morto! E giù la pistola! Dietro! Setelah berhasil menculik Samsul, Santo pun menghubungi Don Angelo dan memintanya untuk mengirim seluruh data anak buahnya, rekan-rekannya, bisnis ilegalnya, dan terakhir pap anunya apabila Don Angelo ingin anak sematawayangnya itu selamat. Melalui telepon barusan, anak buah Angelo berhasil melacak posisi Santo, sehingga Don Angelo mengirim seluruh pasukannya untuk menyelamatkan Samsul sekaligus membunuh Santo dan Sophia. Dan seperti yang sudah bisa kita tebak, Santo berhasil membunuh seluruh anak buah Don Angelo, sehingga dia berhasil membalikan keadaan.
Menyadari jika aksinya ini akan berakhir buruk, Santo menitip pesan kepada Sophia bahwa meskipun Sophia tidak memiliki siapa-siapa lagi dan akan hidup sebatang kara tanpa siapapun, ingat, mengeluh bukanlah hal yang baik dan justru akan membuatmu semakin terpuruk. Untuk itu, tetaplah bersyukur dalam kondisi apapun dan ingatlah bahwa lebih baik membunuh daripada terbunuh. Itu kata Santo. Dari situ Santo pun sudah tidak banyak pikir dan pertimbangan lagi, sehingga dia pun langsung menerobos masuk ke markas besar Don Angelo dan membunuh seluruh penjaga di sana, sehingga dia pun berhasil membunuh Don Angelo secara langsung. La mia famiglia non la idea tutta. Setelah membunuh Don Angelo dan seluruh pasukannya, Santo pun berjalan keluar, yang mana di luar telah berkumpul pasukan kepolisian bersenjata lengkap, yang mana ketika Santo muncul, mereka langsung memberondong tubuhnya dengan ratusan tembakan sebagai balasan atas perbuatannya di masa lalu. Di tempat lain terlihat Sophia yang sedang menjaga Samsul, yang mana Samsul menyarankan agar Sophia membebaskannya dan pergi sejauh mungkin karena sebenarnya mereka berdua pada dasarnya tidak terlibat dengan semua ini. Tak lama kemudian datanglah aparat bersenjata lengkap yang muncul di lokasi itu, di mana di sini Sophia akan dipenjara sampai batas waktu yang sangat lama dengan tuduhan bahwa dia telah bekerja sama melakukan pembunuhan dengan seorang kriminal yakni ayahnya sendiri. Beberapa waktu berlalu, Samsul terlihat menemui Sophia di penjara, di mana dia mengatakan telah menjamin kebebasannya, dikarenakan dia bersimpati terhadap Sophia yang menjadi korban atas perlakuan yang telah diperbuat oleh ayahnya sendiri. Dan ternyata itu hanyalah bualan semata, dan yang sebenarnya terjadi adalah Samsul tidak merasa aman apabila Sophia masih hidup, dan ia khawatir jikalau suatu saat nanti Sophia akan datang membalas dendam kematian ayahnya itu. Untuk itulah dia membebaskan Sophia agar dia bisa menyuruh orang kepercayaannya untuk membunuhnya. Cosa pensi di fare? Non sono tranquillo. Quando esce fatela sparire e muoia con un laccio stretto intorno al collo, come mio padre. Dan rupanya, Sophia ini lebih cerdas dari apa yang dipikirkan oleh Samsul, di mana ketika orang suruhan itu mendatangi apartemen yang sudah disediakan oleh Samsul, ternyata Sophia ini sudah menghilang dari sana. Dan yang mengagetkannya lagi adalah ternyata kini Sophia berada di dalam kantor Samsul untuk menyelesaikan urusan yang mereka belum selesai itu. Con il tuo biglietto da visita un sorriso. Immagino tu sia venuto che ti avevo promesso. E quindi? C'è Michele Lo Bianco. Bisogna essere d'accordo in due. I miei francesi siamo ancora in guerra. Essere uccisi. Questa è la lettera ripida è solo un segno di debolezza. Dan adegan tersebut mengakhiri film ini. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah menjadi orang yang pendendam dapat melahirkan dendam-dendam yang lain. Sedangkan menjadi orang pemaaf akan membuat kita sering dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk itu, yang sedang-sedang saja. Saya Mang Ucup pamit undur diri karena saya cukup sadar. Saat Santo sedang mencukur bulu-bulu itulah kita akan dibawa flashback ke masa lalunya, di mana saat itu Santo merupakan seorang mafia itu. Saat Santo sedang mencukur bulu-bulu itulah kita akan dibawa flashback ke masa lalu, di mana saat itu Santo merupakan seorang mafia Italia yang berada.
Saat Santo sedang mencukur bulu-bulu itulah kita akan dibawa flashback ke masa lalu, di mana saat itu Santo merupakan seorang mafia Italia di Sisilia yang bertugas sebagai eksekutor pembunuhan, yang mana saat itu khawatir bisnis keluarga mereka akan hancur apabila dia terus-menerus melakukan misi ini. Namun di sini Don Angelo menolak ajakan itu. Tak lama kemudian datanglah aparat bersenjata lengkap yang muncul di lokasi itu, di mana di sini Sophia akan dipenjara sampai batas waktu yang cukup anjing. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah menjadi orang pendendam dapat melahirkan dendam-dendam yang lain, sedangkan menjadi orang pemaaf akan membuat kita sering dimanfaatkan oleh orang lain. Bangsat motor lewat, bajingan anjing.